minggu lalu bisa diakses di mana ya, Pak? Iya, belum sempat saya upload. Nanti saya upload ya di YouTube aja biasanya. Oke, baik, terima kasih, Pak. Oke. Kita langsung latihan aja nih. Sudah. Jadi minggu lalu itu kan ada yang ini ya, ada yang apa tuh? Warning ya kalau kita buka ya. Karena ada yang apa, konflik itunya ya. Nama filenya ya. Itu ada di sini sih sebentar. Sini kan kemarin kita udah buang yang apa, old-nya ya. Terus ternyata masih ada itu di sini dia di utilities kalau nggak salah. Nah ini, jadi ada jadi 3 file ini nih perlu di rename ya. Yang is complex ini dikasih underscore ya depannya. Terus kurtosis sama skewness ya. Jadi 3 file ini di rename aja. Kalau masih ada warning konflik gitu ya. Saya rename jadi nggak keluar konfliknya, warningnya. Oke, tadi kita ke yang ini ya, ke size for 1 yang 1A ya. Kita buka aja, buka ini bisa double klik atau klik kanan open sama aja. Ya. Oke, sudah kebuka semua. Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, di sini sebenarnya kita akan load data seismik ya. 3D seismik ini formatnya SEQY ya, format umum untuk standar data seismik ya. Itu ada di folder data ini. Nah, di sini kalau kita lihat di folder data itu, kalau kita naik satu folder, terus naik lagi, terus di situ kan ada data folder ya. Kita ke data folder, ada nama seismic sequoia itu ini ya, 3D seismic.sequoia. Nah, ini ada text file pendampingnya nih, 3D seismic header.txt ya. Ada semua ya. Kita buka aja ini text file, ini cuma text file biasa. Nah, di sini tuh text file-nya sebenarnya berisi keterangan tentang apa geometri atau range dari datanya ya. Jadi di sini data 3D seismik kita itu ada 9.639 trace ya. Jadi tidak terlalu besar ya, udah di crop kecil untuk latihan aja. Terus number of CDP-nya karena ini post-text 1 trace 1 CDP berarti 9.639 juga. CDP-nya ini mulai dari 1 hingga 9639. Nah, di sini ada inline range-nya. Inline itu numbering arah
arah X gitu ya, atau di arah X numberingnya itu mulai dari 1 hingga 119. Nah, untuk crossline-nya sendiri dari numberingnya dari 1, crossline ini berarti arah perpendikular dari inline-nya. Itu crossline-nya itu dari 1 hingga 81. Jadi kalau kita kalikan 119 kali 81 harusnya dapatnya 9.639 ya. Kita coba 118 kali berapa tadi? 119 kali 81. 119 kali 81 ini dapatnya 9639 ya. Udah cocok ya, sesuai ya. Oke. Nah, berarti jumlah inline-nya adalah 119 ya, karena kita start dari 1. Jumlah crossline-nya juga 81 ya. Spacing-nya antara inline adalah 30, sekitar 30 mungkin ini feet kali ya. Sekitar 30 dan crossline juga hampir 30. Oke, ini geometrinya ya, kurang lebih, kemudian koordinatnya ini X, Y-nya ya. Tapi yang untuk di sini yang kita perlu ketahui itu, inline dan crossline range ya, dan jumlah inline dan crossline ya. Kalau kita kembali ke latihan 1A-nya ya, yang ini kan kita baca sequoia dengan tool dari Cruise yang kita udah setup minggu lalu. Kalau mau baca help-nya juga bisa, kita ketikkan aja di sini di comment window-nya help, terus nama fungsi atau nama ini, ya function yang mau kita ketahui gitu ya. Di sini outreach sequoia gitu ya. Jadi kita tinggal help outreach sequoia, nanti dia akan tampilkan help filenya, jadi keterangannya. Untuk sequoia function dari sini kan ya, dari yang Cruise toolbox-nya itu. Nah, ini cara pakainya gitu adalah, atau cara memanggil fungsinya adalah, dia ada ini namanya output variable, dia ada minimum 2 nih ya, jadi ada apa, sebenarnya 1 juga bisa output variabelnya, cuma di sini contohnya kasih 2, jadi ada datanya, output-nya, data output sama sampel interval, terus panggil nama fungsinya itu tadi seperti kita tadi ya, jadi kita di sini output datanya, sampel interval, terus di sini kita tambahin, 1 variabel lagi namanya header, karena kita mau baca teks header-nya ya, atau ABCD header-nya dari sequoia. Ini kan dia kasih titik-titik, berarti, masih bisa lebih dari 2, output variabel. Sini kita panggil, fungsinya outreach sequoia, terus nama sequoia filenya, kemudian property name-nya dan property apa sih ini harusnya, property name, somehow ini display-nya kepotong, kayak property name sama property value. Jadi property name sama value. Jadi kalau di sini, kita outreach sequoia, nama sequoia filenya ada di folder data ya. Property file yang kita mau baca itu adalah text header ya. Value-nya yes berarti iya gitu, dibaca text header ya. Default-nya kalau nggak salah no ya. Jadi di sini ada ini,
optional properties, salah satunya text header. Yes, berarti send the text header to one of the output argument. Kalau nggak dikasih property text header, ini dia defaultnya kalau nggak salah no, jadi nggak di output ya. Properti yang lain ada text formatnya, kemudian FP format, floating point formatnya, mau NPM atau IEEE kalau mau kita specify hardcode ya. Kalau nggak kita specify, dia baca dari binary header-nya. Oke. Kemudian di sini kita tahu tadi jumlah inline-nya kan ada 119 ya dari text file yang tadi ya. Text file header ini ya. Pendamping dari file sequence-nya. Kemudian jumlah crossline-nya ada 81. Kemudian kita untuk vertical axis atau time axis-nya itu kita nggak tahu ada berapa, kita hitung di sini pakai size dari data, koma 1 berarti size dari data, tapi kolom ke-1 aja gitu, karena kan ada banyak kolom nanti ya, ada 9.000 berapa tadi, 9369 ya, ada 9639 kolomnya, berarti kita cukup baca yang kolom pertama aja, karena kolom lainnya pasti jumlah sampelnya sama ya. Nah, kemudian kita bikin time axis-nya di sini ya, di baris 16 ini. Time axis-nya dia mulai dari, nah sebenarnya seismicnya ini nggak mulai dari 0 ya, karena sudah di crop ya. Jadi dia mulai dari 0,8 second atau 800 millisecond sampai 0,8 ditambah jumlah sampel. Ini kan T-nya tadi jumlah sampel ya. Jumlah sampel dikurangi 1 dikalikan dengan sample rate. Jadi ini adalah time max-nya ya, time maksimumnya. Yaitu jumlah sampel kurangi 1 dikalikan sample rate-nya ditambah 0,8 karena kita mulai start dari 0,8 ya. Nggak dari 0. Nah, ini lompat setiap sample rate-nya ya. Kemudian kita transpose datanya, kenapa kita perlu kita transpose karena kita mau reshape dari 3 matriks 3 dimensi, jadi masuk ke dalam variabel data ini dia sebagai 3 dimensi matriks gitu ya. Kita mau ubah bentuknya dari matriks 3 dimensi menjadi 2 dimensi matriksnya. Jadi kalau kita kembali ke sini sedikit ya ini ya. Jadi latihan ini kita baca sequence. Tadi ini sudah kita lakukan, sudah kita lihat cek text header file-nya. Ini untuk latihan berikutnya. Nah, ini sekarang kita akan coba pahami gimana datanya disusun ya di dalam begitu di load di dalam Octave nanti. Nah, jadi begitu pada saat dia di load pertama kali di baris 10 ini, dia kan di load masuk ke matriks ke variabel namanya data ya. Itu dia di load sebagai 3 dimensi matriks seperti ini. Data ini dalam 3D matrix gitu ya. Dia memiliki jumlah baris sebanyak number of sample ya, yang kita belum tahu ukurannya berapa. Karena itu tadi kan kita pakai size di baris 15 ya. Ini adalah di sini saya tulis NS ya, number of sample maksudnya. Jadi barisnya adalah jumlah sampelnya. Kemudian jumlah kolom arah X itu kita akan punya sebanyak 119 jumlah inline-nya ya. Kemudian jumlah kolom arah Y
kita akan punya sebanyak 81, itu jumlah cross line-nya tadi. Nah, untuk di display nanti, matriks 2 dimensi ini perlu kita rencengkan gitu ya, kita jabarkan, menjadi matriks 2 dimensi gitu supaya lebih mudah. Karena plotnya nanti ada baris dan kolom gitu ya, 2 dimensi matriks. Jadi dari 3 dimensi ini akan kita jabarkan atau kita tarik jadi 2 dimensi gitu ya. Dengan, jumlah baris sebanyak NS atau number of sampel-nya, jumlah sampelnya, dan jumlah kolom sebanyak 119 dikalikan 81, jadi 9639, 9639. Nah, di sini untuk time axis-nya karena kita start dari 8 milisecond atau 0,8 second, berarti time kita nanti di atas ini start dari 0,8, di bawah di paling akhir nanti time-nya adalah time start atau 0,8 ditambah jumlah sampel dikurang 1 dikalikan sample rate-nya. Tadi yang seperti kita tulis di baris 16 tadi ya. Cukup jelas sejauh ini atau ada yang bingung mau ditanyakan? Oke, kalau sudah berarti kita akan ubah dari 3D matrix jadi 2D pakai reshape seperti minggu lalu ya. Kita reshape datanya, data kita reshape dari data ini data 2D sebenarnya jadi data 2D, kita reshape data 3D-nya menjadi sorry ini kebalik. Jadi kita karena kita tampilinnya 3D berarti matriksnya nanti kita ubah ke matriks 3 dimensi gitu ya, dari matriks 2 dimensi. Jadi dari sebelumnya seperti ini kita ubah jadi bentuk bukan kubus ya, balok seperti di atas gini ya. Oke, itu kemudian kita reshape data 2D-nya menjadi data 3D dengan jumlah baris, kolom, ini jadi kebalik nih karena kita transpose ya. Jadi ini jumlah barisnya jadi cross line, jumlah kolom arah X-nya inline dan kolom arah Y-nya adalah time ya. Nah, kemudian kita bisa buat slice dari balok tersebut. Dari balok ini kita akan slicing karena kita tampilkannya dalam section nanti. Section arah X, section arah Y, section arah X, section arah Y, dan juga section arah Z ya. Jadi kita buat slice di sini satu section di arah Y, arah sumbu Y, satu section di arah sumbu X yang putih ini. Ya, misalkan kalau ini ada 119, misalkan ini di inline 100 gitu. Kemudian kalau di sini ada 81 misalnya di crossline 40,
Kemudian di Z slice-nya kita ambil salah satu di sini dari antara 0,8 sampai saya nggak tahu n-nya nanti berapa. Jadi di sini saya ambil slice. Sebelum di slice saya grid dulu. Jadi saya bikin mesh. Saya grid sesuai jumlah sesuai jumlah sampelnya, arah X, Y, dan arah Z kalau arah vertikal. Kemudian saya slice X, Y, Z-nya di posisi inline 100, cross-line-nya 50 ya, bukan 40, saya 50 dan time-nya di time 1 second gitu ya. Kemudian kalau udah kita bisa plot, bisa tampilkan. Ini untuk set GCA. GCA ini adalah untuk get current axis-axisnya ya. Jadi sumbunya kita set yang arah Z, arah vertikalnya itu reverse. Reverse berarti dibalik supaya nolnya ada di atas gitu ya. Karena kalau enggak, defaultnya dia nolnya di bawah, karena makin ke atas kan makin positif gitu ya. Kalau plot di sumbu di kartesian ke atas, ke arah atas kan makin besar, makin positif. Sedangkan time kita makin besar, makin two-way time makin besar, makin dalam gitu ya. Jadi ini kita balik sumbunya supaya nolnya di atas. Kemudian kita tight ini supaya tampilannya dia ringkas gitu ya, lebih tight. Kemudian shading-nya kita pakai di interpolate, shading-nya, kemudian ini adalah untuk title-nya aja, kasih judul gitulah ya di plotnya. Terserah mau dikasih judul apa masing-masing dengan mau. Kemudian label arah X-nya, label arah X-nya adalah inline, label arah Y-nya adalah crossline. Kemudian label arah vertikal atau arah Z-nya adalah time, two-way time gitu ya. Kemudian kita kasih color map-nya pakai yang jet dan tampilkan juga color bar-nya ya. Jadi kalau sudah kita coba run aja, run-nya bisa dengan cara ini kita harus balik ke posisi ini. Cara running-nya kita bisa dari command window kita ketikkan nama script-nya ini. Ini berarti exercise 01A gitu ya. Extension-nya nggak perlu diketik, cukup nama filenya aja. Atau kita bisa dari text editor-nya kita bisa klik tombol play ini ya. Save file and continue and run. Tombol play ini atau pencet di keyboard itu pencet F5 kalau nggak salah ya. Jadi either way kalian terserah mau yang mana. Sini saya coba di command window. Kalau ini dia nanti running ada warning nggak masalah. Kalau udah keluar tampilan seperti ini, keluar semua. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak keluar juga, Pak. Oh, nggak keluar. Ada error apa di command window-nya? Saya lebih suka ketik di command window karena kalau error bisa kelihatan di sini ada tulisannya gitu. Karena kalau running dari sini kan nggak kelihatan, kalau nggak kita pindah ke command window. Ada tulisan message error gitu nggak? Atau apa? Alter Sigway undefined single line 1. Oh, undefined berarti belum di ini ya, belum di apa? Belum di add ke path-nya ya minggu lalu. Berarti kalau masih undefined itu harus di set path ke situ dulu ininya. Jadi ke edit, di sini ada set path seperti kita minggu lalu ya. Kemudian add folders with subfolders ini ya. Kemudian di add yang file cruise toolbox yang udah kita download minggu lalu.
Udah? Di select, to select folder sini, kemudian di save gitu. Di save, terus di close. Kalau udah dicoba ketik ini nih, load says gini, keluar tampilan begini nggak? Udah Pak. Keluar. Kalau udah keluar berarti sudah Jalan. ke save part-nya, terus coba di run aja yang 1A-nya tadi nih ya. Bisa juga run-nya dari sini nih, klik kanan di nama script-nya terus di run gitu. Oke. Ya ini hasil, ini keluar display seperti ini. Oke, udah bisa keluar semua kabarnya? Warning lagi Pak. Kenapa? Pak. Gimana? Ya? STL match is obsolete. Oh iya, nggak apa-apa itu warning kan. Saya juga keluar nih. Oh, Kalau asal bukan error aja gitu. Kalau masih Ya. warning nggak apa-apa. terus di bawahnya errornya function call with too many output kan. Function call to many output. Oh, semua gitu semua ya? Function call with too many output. Kalau ada begitu, coba di ini aja. Dihapus aja ini satu header outputnya ini dihapus saja. Kemudian ya, dan ini dihapus juga nggak apa-apa karena kita nggak output header ya. Ini dihapus jadi cukup gini aja nih. Data, sample rate, kemudian ini nama file gitu. Oke, dicoba begini, bisa. Terusnya bisa sih, saya coba. Yang dihapus headernya aja, Pak. Iya, header aja hapus. Kalau dia nggak bisa. Oke, bisa, udah bisa semua. Berhasil. Kalau saya belum nampil Pak. Belum. Di Iya. sini ya di command window-nya ada error. Nggak ada tulisan error atau apa. Ada. Nggak ada. Atau mau Ada. share di mana?
Atau mau share screen-nya, coba bisa kita lihat sama-sama. Saya matikan dulu, silakan yang mau ini. Oh, errornya masih sama. Eh, Sudah muncul ya? Sudah muncul, Mas. Sudah ya? Iya, sorry, mohon maaf. Tadi saya putus jaringan. Ya, gimana ini? Iya, ini. Coba. Oh, nah ini startnya konflik sih, Mas ini. Jadi Ini ya. Kang Dadang ya, ini yang startnya dia itu ada konflik. Jadi dia baca startnya yang ini. Jadi di kemarin kan ini nih saya tadi, oh iya sebenarnya ada 4 sih, bukan 3 nih. Jadi kalau saya ganti sebentar ya. Oh, saya ini apa? Stop ya. Ya, oke. 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 Nah, tadi kan ada 3 yang di rename ya, Dani. Oh, Ada satu lagi saya lupa. Start itu. Nah, start itu adanya nggak di utilities ini, di toolbox-nya Cruise, tapi di seismic kalau nggak salah. Nah, ya di sini seismic ini ada start, ini di rename juga underscore start gitu. Dikasih underscore aja depannya. Ya. Udah semua, jadi ada 4 yang di rename ya. Jadi satu di bawah folder seismic di Cruise toolbox-nya ini. Startnya di rename, kasih underscore depannya. Kemudian yang utilities ada 3 file, disk complex, kurtosis, sama scootness, ini dikasih underscore aja depannya. Terus sama satu file yang folder yang Z legacy, yang paling bawah ada Z legacy, itu di delete aja. Ini saya delete, nggak ada makanya. Z underscore legacy ya, itu udah nggak dipakai tuh, udah sulit. Pak, tadi yang di utilities apa aja, Pak? Yang utilities itu ada 3 ya, di bawah utilities ada is complex, ini dikasih underscore depannya, kurtosis, sama skewness dikasih underscore aja depannya, karena dia konflik itu ada fungsi bawaan Octave namanya ini juga. Sama start, satu file under seismic ya, start ini juga di konflik dia, jadi dikasih underscore. Oke, udah, seingat saya cuma 4 hal itu sih yang perlu di rename.
Sama yang Z legacy-nya di delete aja, folder Z underscore legacy. Ya udah saya delete. Oke. Kalau udah coba di run lagi, harusnya mestinya Udah nggak usah. aman. Udah nampil. Udah aman ya? Ya. Udah keluar ya? Ya. Mestinya nggak usah nggak usah di delete, ini juga udah keluar sih. Oke. Oke, nah kalau udah kita coba lihat, tadi kan kita specify inline-nya 100 ya. Inline 100, crossline 50 times 1 ya. Kalau mau dicek, bisa dicek di sini. Benar, berarti di inline ini ya. Inline yang ini, inline 100 ya. Ini kan 100 ya, berarti slice kita atau section kita di inline 100. Crossline-nya 50, crossline itu yang ini sumbunya ikan crossline. Jadi di 50 berarti ini antara 40 dan 60 itu sini ya. Ini slice-nya. Kemudian di Z slice-nya di times 1. Times 1 itu di sini ya. Berarti udah sesuai ya. Kalau kalian mau coba slice yang lain boleh ganti aja ini, misalkan di inline berapa misalnya, inline 60 gitu ya. Kemudian crossline 40 gitu. Time-nya time 0,95 gitu misalkan. Jadi 95. belum bisa ini Pak ya, otomatis berpindah gitu ya? Belum. Oh, iya. Karena ini nggak bisa, karena ini di slice harus di slice dulu ya. Habis di Iya. grid harus di slice dulu nih. Ya. Siap. Jadi kalau bisa aja sih dibikin GUI-nya kalau mau. Oh, Tapi karena kita, nah ini sekarang jadi 60 sesuai kita define tadi ya. 60 inline-nya crossline 40 di time 0,95 gitu ya. Cuma kalau mau di rotate bisa diputar, itu kita tinggal klik yang ini nih, ada rotate ya di kiri atas ini. Ini kan kalau ini pan ya, sebelahnya itu rotate, kita klik aja situ. Sini bisa kita rotate. Nah, ini bisa kita rotate. Cuma untuk geser-geser slice-nya ini belum bisa ya, kita harus bikin run script-nya lagi, diganti slice definition. Ini kalau mau di rotate, nah tampilan dari atas gitu, mau lihat apa inline-nya aja misalkan ini dari ini set ini ya. Oke. di sini lambat Pak ya? Apa tergantung ini VGA? Enggak juga. Enggak sih, nggak tahu, di laptop saya sih Aman. aman-aman aja sih. Ini mah laptop biasa, ini laptop kantor malah ini. Oh iya. Andalkan laptop kantor biasanya rata-rata aja lah ya speknya. Mungkin kalau ada yang pakai laptop gaming atau apa mungkin bisa di. Ya, oke. Itu ada pertanyaan ya sejauh ini? Ada, kalau enggak kita tutup aja. Ini displaynya atau bisa dari sini kita Oh, saya close. masih belum bisa, Pak. Hah? Saya Belum masih bisa? belum bisa. Iya, Kenapa ininya? Message errornya tulisannya? nggak ada.
tulisannya sih Pak. Wah, ini ya. Coba saya share screen ya Ini Pak. coba share screen ya. Nah, coba silakan. Ya, ini mau stop dulu ya. Nah, yang 1A, oke. Coba di run aja. Di klik play. Nah, oke, terus ke command window. Oh, ini nih, ini ada warning tuh, warning ada yang apa? Yang konflik. Nah, tadi di rename dulu. Mas, jadi yang Mas Rinaldo ke folder Cruise MATLAB Toolbox-nya itu. Ini Tadi saya udah ini Pak, udah rename Pak, sesuai yang sama Bapak bilang. Cuman tetap tapi masih ini nih, masih apa, warning itu kan bawahnya shadows a built-in function masih konflik itu. Tapi di Ctrl C aja, Ctrl C dulu, terus kita ke folder di new folder matcom itu. Di Ctrl C aja, di stop dulu itunya, runningnya ini, Ctrl C, command window ya, di yang mana Pak? di command window itu di stop pakai Ctrl C. Oh, Nah, diketik udah Pak. Ctrl C. Ctrl C Pak. Iya, Udah. ya. Oke, Terus kita ke foldernya Pak. folder toolbox-nya itu yang Cruise MATLAB Toolbox, naik atas ya, naik 1, 2, Di sininya Pak. ya bisa dari situ. Iya. Naik sekali lagi. Terus ke Cruise MATLAB Toolbox. Bukan yang ini. Kamu beda nih. Ini kamu ininya pointingnya ke yang Cruise MATLAB Toolbox. Oke. Terus di utilities. Oke, seismic. Oke, utilities. Cari itu tuh ada Ini Pak. utilities is complex. Is complex. Ya itu di rename ya, Pak. rename kasih garis bawah aja depannya. Oke, kurtosis juga sama skewness ya tadi, skewness. Nah itu tadi, oke. Terus di under seismic folder ya, naik sekali dulu terus ke seismic. Oke, yang start ya, start itu di rename juga, start. Nah, oke, itu di rename. Oke Pak. Udah ya. Udah Pak. Oke, terus naik yang Z legacy-nya udah dihapus ya. Udah di delete ya, Z legacy. Oke, nah itu delete aja. Nah, delete, klik kanan, delete apa? Foldernya aja, folder Z legacy-nya di delete aja. Klik kanan, klik kanan itu. Klik kanan, delete. Nggak mau, kalau nggak mau dari apa? Dari Windows foldernya Pak. Explorer aja. Iya, dari Windows Explorer aja. Karena di bawah legacy itu ada lagi tuh apa? This complex startnya itu ada lagi. Jadi di delete aja itu. Sudah Pak. Oke. Kalau udah coba di run aja lagi. Ini.
Tapi mungkin ditutup dulu ininya, Octave-nya tutup dulu, terus buka lagi baru. Karena biar dia. Coba saya tutup dulu. Oke. Udah bisa semua ya? Ada lagi yang belum bisa? Ya, kalau udah kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Ini yang tadi udah. Nah, yang berikutnya kita akan coba baca apa? Load apa ini Horizon ya? Horizon-nya dalam format text file ya, file text. Itu ada di folder data, jadi semua ini nanti ada di folder data. Kalau kita coba lihat dulu file seperti apa. Ke folder data, ada file namanya kado.txt ya. Di sini, nah file apa Horizon-nya itu formatnya gini ya, formatnya udah column base format gitu ya. Kolom pertama ini adalah inline apa cursor inline gitu ya. Tadi inline yang sampai 100-an ya. Jadi kolom pertama inline, kolom keduanya crossline, kolom ketiga empatnya ini x koordinat ya, x dan y koordinat gitu ya. Kolom kelimanya ini baru two way time ya. Jadi z-nya ya, two way time. Jadi sini kita coba load, kita punya 5 kolom ya. Kita punya 5 kolom. Kolom pertama itu crossline S1 ya, crossline atau inline, saya kebalik bikin. Oke, crossline ya satu, pokoknya x-nya ya, x-nya kolom 1, y-nya kolom 2 gitu ya, z-nya kolom 5 gitu ya. Nah, kemudian kita set jumlah apa? Kita set jumlah crossline dan inline-nya ya. Kita tahu tadi 119 dan 81 ya. Tapi ini kita hitung aja lagi, Kemudian kita, kenapa saya reshape ya? Kayaknya karena saya kebalik ini, kayak apa? Inline crossline-nya loading-nya ini. Jadi di sini kita reshape ya. Iya nih karena balik. Kita reshape. Ini. Oh, oke. 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 Gini, oke, ini kita reshape karena ini semua formatnya ini ke bawah semua ya. Jadi ini kan inline ini kan crossline yang sama semua nih, 74 semua gitu ya. Sampai nanti ke
sorry. Nanti, nah ini kan dia ganti ke 75. Nah, idealnya kalau matriks itu 75-nya harusnya di sebelahnya gitu. Cuma ini karena bentuknya column base format, jadi dia semua terus ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita reshape supaya begitu dia ganti crossline-nya ganti, dia dia ubah ke sebelahnya gitu. Jadi supaya dibentuk jadi matriks 2 dimensi. Kalau di sini load-nya dia sebagai vektor gitu, semua ke bawah gitu ya. Ini diubah jadi matriks ya, matriks 2 dimensi ya. Jadi dengan jumlah barisnya crossline, sebanyak crossline, dan jumlah kolomnya sebanyak inline-nya ya. Kemudian ini kita transpose, kemudian kita plot ya. Plotnya plot 2 dimensi ya, dari atas, tampilan dari atas ya, plan view, dan tampilan 3 dimensi ya. Oke, itu ini yang di 1B, latihan 1B. Jadi kalau kita kembali ke 1B, nah ini yang 1B ini, jadi kita load text file tadi, kemudian tadi ya kolom 1, kolom 2, dan kolom 5 yang kita baca. Kemudian ini jumlah crossline dan inline-nya kita udah tahu, walaupun udah tahu ya 119 dan 81 di sini dihitung lagi. Kemudian kita reshape ya, jadi tadinya bentuk vektor gitu ya, jadi matriks. Jumlah barisnya adalah crossline-nya, jumlah kolomnya adalah inline-nya. Kemudian kita plot ya, plot 2D plot pakai image SC ini seperti biasa, seperti minggu lalu. Kemudian kita plot 3D pakai kita bikin surface ya, kita bikin surface dari matrix 2D tadi, or reshape, horizon reshape ya, or R ini dengan jumlah inline dan crossline. Kemudian shadingnya pakai kita interpolate, dan seperti biasa aksisnya atau sumbunya yang Z kita balik ya. Di sini yang Y juga kita balik. Oke, kemudian kita display. Oke, kita coba run aja. Dari sini ke 1B kita run. Jadi ada 2 tampilan ya. Ini yang 2D-nya tadi, plot pakai 2D image SC itu ya. Jadi dari selalu dilihat dari atas gitu ya. Kemudian ini yang 3D, plot 3D pakai surface tadi ya. Jadi kalau kita punya horizon yang lain, tinggal di formatnya disamain aja ya, Pak ya? Disamain Ya, kayak tinggal yang di contoh itu ya? Iya. Jadi mau tampilin lebih dari 1 gitu ya. Tinggal ditambahin, tinggal tambah sini. Cuma jangan dipakai figure lagi, nanti dia bikin window baru gitu kalau. Oke, ya, saya contohnya cuma ada satu horizon aja. Oke.
Oke, ini juga seperti biasa bisa diputar-putar juga kalau mau ini pakai rotate. Bisa diputar kelihatan tampilan atas. Ini harusnya jadi mirip sama seperti yang itu tadi ya. Kalau dilihat dari atas, ini dilihat dari bawah gitu ya. Kalau dilihat dari diputar-putar juga bisa serah. Sebentar ya, sebentar ada kucing mau berantem nih sebentar. Oke, oke, ada gangguan. Oke, semua bisa yang latihan 1B-nya? Keluar semua kan ya? Nggak ada yang error kan? Aman, Pak. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjutkan berikutnya. Ini udah selesai, berarti kita ke dari berikutnya. Oke. Kalau size datanya Ya, besar, apa berpengaruh, Pak? datanya gimana? Kan size datanya misalkan gigabyte, itu berpengaruh Aha. nggak pas menampilkan ini ya? Apakah semakin gede jadi semakin lambat atau nggak? Oh Nggak. iya, terus jelas saja sih. Kalau besar gitu kan ya, berarti kan dia akan load di sininya nih di memorinya kan makin gede ya, dia harus Oh, alokasi memorinya ya. iya. Jadi eh, agak ya pasti mempengaruhi lah. Dan juga mungkin perlu yang pas kita download minggu lalu tuh kan ada yang Oh, yang gedenya itu, Pak. versi Yang yang mana ya? Yang ini nih. Windows. Mungkin perlu pakai yang ini nih. 64 bit linear algebra for large data nih. oh, Cuma laptop kita atau komputer kita harus memorinya mesti gede ya. hmm, yap. Iya. Oke. Kita yang berikutnya itu ray tracing ya. Oke. Oke. Nah untuk ray tracing ini kita mulai dari yang paling simpel dulu ya. Paling simpel berarti kita punya constant velocity model dengan flat reflektor gitulah ya. Jadi di sini kalau kita punya sumber getaran atau sumber gelombang seismik gitu ya di sini di S, kemudian kita punya sensor atau detektor di posisi R, maka waktu tempuh dari S ke R ini ya, kalau ini kecepatannya konstan gitu ya, berarti bisa kita hitung dengan apa
Simple Pitagoras ya. Berarti waktu tempuh dari S ke R, SOR ya. Sorry, O-nya ini di subsurface di bawah permukaan. Jadi waktu tempuh dari S ke O ke R adalah bisa kita hitung pakai Pitagoras biasa ya. Jadi 2H, H itu adalah ketebalan lapisannya, ketebalan layer ini. Karena ini satu layer ya. Berarti ketebalan ini H-nya dikali 2 karena dia bolak-balik gitu ya. Jadi 2, kalau H1 berarti cuma S ke O aja ya. Karena dia S ke O kemudian mantul lagi ke atas ke R berarti 2H, 2 kali 2H dibagi dengan velocity-nya dikali cosinus theta ya. Theta itu adalah sudut antara sudut datang gitu lah ya. Sudut datang theta ini. Karena ini flat, reflektornya flat dan velocity-nya konstan, berarti sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Jadi di sudut di SO vertikal itu sama dengan RON vertikalnya ya. Jadi waktu tempuhnya adalah 2H dibagi dengan velocity dikalikan cos sudut dari sudut datangnya. Nah, tangan theta, tangan sudut datangnya adalah X ini adalah jarak source ke receiver ya. X dibagi dengan 2 kali H ya. 2 kali karena ini kita extend gitu ya. Kita kuras ini segitiga siku-siku kan kalau kita teruskan ini ke bawah. Oke. Cosinus theta atau cosinus sudut datangnya adalah A dibagi dengan velocity dikali T. T-nya adalah time dari S ke O ya. TS S ke O. Nah, sekarang gimana kalau kita punya 2 lapis ya? Prinsipnya sama, cuma kita extend aja jadi 2 lapis. Jadi kita punya 2 layer, masing-masing velocity-nya adalah V1 dan V2 ya. Thickness-nya adalah H1 dan H2. Berarti kita akan memiliki sudut datang theta 1 di layer 1 dan sudut datang theta 2 di layer kedua ya. Sudut pantulnya sama, berarti di sini ya masih sama, ini adalah theta 2 dan di atas ini adalah theta 1 ya, karena velocity-nya konstan. Oke, berarti waktu tempuh dari S ke O ke P ke Q balik ke R, jadi dari S ke O ke P sini ke Q kemudian balik ke R adalah 2H1 dibagi dengan V1 cos theta 1 ya untuk di medium 1 ditambah 2H2 dibagi dengan V2 kalikan cos theta 2. Nah, ini adalah untuk waktu tempuh di medium 1 atau yang atas. Ini adalah waktu tempuh untuk di medium kedua atau yang layer bawah. Jadi yang 1 ini. Jadi kalau ini kita geser ke sini, ini kan seolah-olah ini ada di sini. Jadi seperti yang tadi ditambah dengan waktu tempuh yang ini, begitu ya. Ini 2-nya dikeluarkan ya, karena sama-sama kali 2 di atas ya. Nah, sekarang kalau kita punya N 3 layer atau lebih, berarti kan bentuknya sama seperti ini, cuma kalau kita punya 3 layer, berarti ini yang dalam kurung ditambah lagi, tambah H3 dibagi dengan V3 kalikan cos theta 3 gitu ya.
Kalau kita punya 4 layer berarti yang di dalam kurungnya ditambah lagi jadi H1 per V1 cos theta 1, H2 per V2 cos theta 2, dan seterusnya sampai 4 gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya N layer, N dengan sebanyak N dari 1 sampai berapapun gitu ya. Kalau kita punya N layer berarti bentuknya kita bisa generalisasi jadi summation atau sumasi dari 2 dikalikan HI dibagi dengan velocity di layer I dikalikan cos dari sudut datang di layer I, layer ke I gitu ya. I-nya dari 1 sampai N. Jadi ini bentuk umum untuk waktu tempuh model yang berlapis gitu ya. Gantung dari jumlah lapisannya. Kalau kita punya 1 layer aja berarti yang dalam kurungnya cuma ada 1 suku. Kalau punya 2 layer berarti di dalam kurungnya nanti ada 2 suku seperti ini. Kalau punya 10 layer berarti nanti di dalam kurungnya ini ada 10 suku. Seperti dijabarkan aja ya. Oke, nah sekarang seandainya kita ambil sepotong bagian dari sini gitulah ya. Dan kita tahu kalau ini dari fisika SMP gitulah ya. Kalau sinus dari sudut datang dibagi velocity di layer 1 itu selalu sama dengan sinus sudut datang di layer 2 dibagi dengan velocity di layer 2. Dan itu sama juga dengan sinus sudut datang di layer 3 dibagi dengan velocity di layer 3 dan seterusnya sampai ke N. Itu adalah konstan ya. Semuanya akan memiliki nilai yang konstan. Itu yang disebut P atau Ray parameter ya. Ini hukum Snellius ya. Tahu dari pelajaran SMP ya. Kemudian kalau kita ambil secuil aja di sini, berarti tadinya ini adalah dari S ke O ke P ke Q ke R itu kita sebut S gitu, panjangnya adalah S. Maka kalau kita ambil secuil aja di sini berarti satu garis secuil ini adalah DS gitu ya. Kemudian sudutnya masih theta 1 ya di sini. Kalau di sini kita sebut aja theta gitu ya. Arah vertikalnya tadinya X, karena kita hanya ambil secuil aja jadi DX gitu ya. Arah vertikalnya tadinya H gitu ya, atau Z ya. H ini kita sebut DZ gitu ya, untuk sepotongnya. Ini tadi gambaran secuil lintasannya ini. Yang ini tadi kita perbesar. Jadi ini adalah DS, ini adalah tetanya, ini DX dan DZ. Maka tangan dari theta adalah DX dibagi DZ gitu ya. Dari SMP trigonometri kita ingat tangan theta adalah DX bagi DZ. Berarti DX-nya adalah tangan theta kalikan DZ ya. Dan kita tahu tangan adalah sinus dibagi kosinus ya. Jadi dx adalah sinus theta bagi kosinus theta dz. Dan dari Snellius, persamaan Snellius tadi, kita tahu kalau
sin theta dibagi dengan velocity adalah ray parameter. Berarti dx bisa kita tuliskan juga sebagai ray parameter dikalikan velocity dikali dz dibagi dengan cosinus theta gitu ya. Jadi di sini ray parameter dikalikan velocity kali dz dibagi dengan akar dari 1 minus sinus kuadrat theta itu sebenarnya cos theta ya. Sinus kuadrat theta adalah P kuadrat dikalikan velocity kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung waktu tempuh kan berarti kita di sini kan masih dx ya. Kita perlu yang mau kita cari kan waktu tempuhnya ya, travel time-nya. Berarti kita hitung dt-nya atau waktu tempuhnya adalah ds dibagi velocity, karena s ini kan jarak ya, lintasan jarak dari S ke O ke P ke Q ke R ya, S ya. Kalau secuil ds, jadi jarak dibagi dengan velocity-nya, waktu tempuh adalah jarak dibagi velocity, maka ds itu tadi adalah dz dibagi cosinus theta ya, dz dibagi cosinus theta dikalikan velocity. Maka dt atau waktu tempuh adalah dz dibagi dengan velocity dikalikan 1 minus sinus kuadrat theta, yaitu sinus kuadrat theta-nya tadi adalah p kuadrat kali v kuadrat ya. Nah, di sini kita tahu parameter yang kita tahu itu adalah offset ya, atau x dari sini ya, dx. Saya tulis di sini. Ini berarti yang kita tahu kan offset ya. Offset itu berarti dx gitu ya. Thickness kita tahu ya, karena ini kan model ya, kita ada modelnya. Jadi thickness-nya kita tahu, hanya berarti thickness-nya apa nih, dz ya. Kemudian velocity kita tahu ya, karena ini dari model. Nah, yang mau kita cari sekarang adalah sebenarnya ini travel time, T ya, dt ya, waktu tempuh ya, travel time ya, yang mau kita cari. Cuma untuk dapat travel time ini kita harus tahu sudut datang. Oke. Berarti untuk dapatkan travel time atau dt, berarti kita perlu theta ya, sudut datang atau sudut pantul, sudut datang, dan dengan kata lain kita perlu tahu p juga ya, ray parameter, karena sudut datang bisa diubah jadi ray parameter. Di mana ini tadi? Jadi kita sebenarnya intinya kita mau menghitung dt sih ya, travel time ya. Ini kita ray parameter, cuma untuk menghitung dt kita perlu ray parameter, nggak tahu. Kita juga perlu di bawah
incidence angle yang kita juga nggak tahu. Jadi ada 3 unknown ya dengan diketahui. Jadi kita nggak bisa menghitung travel time dt karena theta atau P, ini kan P dan theta sama ya, sebenarnya bisa di interchangeable gitulah ya. Kita nggak bisa menghitung ini karena kita nggak tahu incidence angle atau ray parameter, yang lain udah tahu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menghitung incidence angle atau ray parameter? Salah satunya kita coba-coba gitu ya, trial and error. Coba-coba kita kasih sudut, karena kita nggak tahu berapa ini, kita kasih aja asal dari 0 sampai 180 misalkan. Kita coba 0 sampai 180, lompat setiap 1 degree misalkan. Jadi kita coba-coba, kita coba harganya 0 dulu, sudut datangnya 0, kita masukkan ke persamaan itu tadi ya, persamaan 1 dan persamaan 2, persamaan ini 2. Kita coba-coba kalau ini 0 berarti kita dapat T-nya, kita dapat nah, kita masukkan ke persamaan ini 1. Jadi kita coba-coba tetanya mulai dari 0 gitu ya. Cosinus 0 kan 1 ya. Jadi X-nya adalah P kali V kali DZ gitu ya. Nah, kalau kita masukkan sini kan sin 0 kan 0 ya, 0 dibagi V kan 0 ya. Berarti P-nya 0 gitu. 0, ini 0, berarti X-nya 0 gitu lah ya. Kalau mulai dari sudut 0. Sekarang kita coba, kita cek X ini offsetnya kan kita tahu ya. Sini kan offsetnya kita tahu. Kita bandingkan, kalau seandainya kita P-nya 0 atau sudutnya 0, offsetnya kan 0 dapatnya. Itu cocoknya dengan offset yang ada di sini. Kalau di sini kan karena tidak 0 ya, karena ada jarak, berarti 0 bukan solusinya gitu, kita reject. Kita reject, kemudian kita coba tebakan berikutnya gitu ya. Di sini kita coba mana tadi? Kita coba 1 degree gitu ya, atau 10 lah, ini setiap 10 gitu lah ya, biar cepat contohnya. Jadi kita coba tebakan berikutnya 10. Kalau kita masukkan 10 di sini berarti di persamaan ini tadi 10 ini dapat X-nya berapa? Katakan misalkan 2 meter gitu ya. Kita bandingkan X sebenarnya apakah dia 2 meter? Kalau enggak, kita reject. Kita coba tebakan berikutnya 20 degree gitu dan seterusnya ya. Jadi kita coba, karena kita nggak tahu P ya, atau sudut atau incidence angle, ini sebenarnya 2 barang yang sama ya. Kita nggak tahu P dan ini, dan juga kita nggak tahu ini yang mau kita hitung gitu. Jadi karena kita nggak tahu ini, kita tebak-tebak dulu. Nah, nanti pada saat kita ketemu harga theta yang offsetnya adalah mendekati offset sebenarnya, di sini saya pakai cut off setengah misalnya, jadi ya cukup
cukup apa sih ini cukup agak besar lah cut off-nya, tapi juga karena saya mungkin juga ininya agak besar gitu tadi lompat setiap 10, jadi begitu jarak offsetnya within plus minus dari setengah dari offset sebetulnya itu dia oke, udah berarti saya anggap itu adalah harga incidence angle yang benar, jadi itu harga yang saya ambil sehingga saya bisa menghitung waktu tempuhnya gitu ya. Nah, ini kalau kita kita lakukan manually, tapi untungnya di MATLAB atau di Octave itu ada built-in function namanya F0 ya. F0 ini sebenarnya sama, jadi F0 ini bisa digunakan untuk mencari zero atau zero crossing dari univariate function ya. Jadi pakai kombinasi antara bisection method, secant dan inverse quadrant. Ya, nah, karena F0 ini cuma bisa digunakan untuk find zero thing atau zero difference dari univariate function, maka untuk solve persamaan yang lebih dari satu variabel, kita perlu gunakan anonymous function ya. Ini nanti di contoh latihan. Ini ada di latihan yang kedua ya, course 2 ya. Itu di sini di course 2, jadi 2A ini. Jadi kita pakai fungsi F0 ini ya, F0. Jadi kalau mau jelasnya bisa diketik help F0 di sini. Oke, ya ini F0 ini find a zero of a univariate function. Jadi kalau kita punya suatu fungsi gitu, F0 itu sebenarnya dia bisa mencari pada saat selisih antara
nilai yang kita evaluasi dengan nilai sebenarnya itu zero, 0 atau mendekati 0 ya. Yang sini di bangku sini. Oh, yang mau ngambil Iya. ayamnya. Ini jadi di sini kita model kita punya model apa layer velocity ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 layer, 9 layer berarti kita punya 8 interface ya. Z-nya atau kedalamannya mulai dari surface dari 0 sampai 2000 meter gitu ya. Thickness ya, jadi depth-nya dari 0 sampai 2000 meter. Thickness-nya berarti kita differentiate depth-nya ya. Kemudian D ini adalah posisi detektornya atau receiver-nya kita dari 50 meter sampai 3 kilo, 3000 meter setiap 50 meter ya detektornya. Kemudian jumlah trace-nya nanti berarti akan ada sebanyak jumlah detektornya ya. Kemudian jumlah interface-nya nanti tentu saja akan ada 8 interface gitu ya dari 9 layer ini. Nah, untuk menghitung throttle time kita perlu hitung ray parameternya dulu ya, yang mana kita nggak tahu, jadi harus kita hitung tebak-tebakan pakai F0 itu ya.
Oke, nah, jadi untuk hitung rate parameternya kita, looping ya, kita looping mulai dari, detektor yang pertama, jadi dari 1 sampai, n trace ya jumlah detektor ini. Kita looping dari detektor pertama, offsetnya itu adalah, D yang pertama 50 ya. Kita mulai dari yang pertama yang 50 meter. Kemudian kita looping di masing-masing layer. Jadi dari layer pertama, jadi layer pertama atau interface pertama kita mulai dari yang pertama sampai, jumlah interface-nya ada 8 gitu ya, karena ada 9 layer. Berarti kita hitung thickness-nya dulu, thickness-nya adalah, A, velocity-nya adalah V gitu ya. Di sini, kita tentukan error adalah harga apa, cut off untuk, stop si F0 ini nyari nanti. Jadi karena kita kan coba-coba ya, karena kita coba-coba, jadi di sini tadi karena kita coba-coba, ini kita lompatnya kan setiap berapa, 1 atau 10 degree gitu ya. Nah, kalau kita lompat setiap itu berarti nanti harga X yang kita hitung akan tidak sama persis dengan harga X yang, sebenarnya atau yang ada di model. Jadi misalkan di model X-nya, offset-nya katakan yang pertama, tadi kan di latihan kita yang pertama kan 50 meter ya, 50 ya offset yang pertama. Nah, nanti ini X yang hasil hitungan dia akan berhenti kalau ininya udah within, 50 plus minus, error-nya ini gitu. Jadi dia akan karena kalau untuk dapetin persis 50 itu kan, apa, akurasinya harus tepat sekali ya, sampai berapa angka di belakang koma gitu loh. Nah, jadi di sini error-nya ini atau cut off-nya ini kita tentukan satu angka kecil aja gitu lah ya, tapi nggak 0 gitu. Karena nggak mungkin 0 juga, 0 juga kalau 0 berarti nanti ini bisa nggak kelar-kelar gitu. Jadi, selisihnya atau cut off-nya angka yang kecil aja. Jadi begitu kita dapat X within harga 50 plus minus ini error-nya nanti dia akan stop looping-nya P, berarti dia asumsikan itu adalah harga ray parameternya. Ya, di sini kita hitung ray parameternya pakai F0 ini ya. F0 ini kita panggil fungsi yang mau kita evaluasi namanya, Van Ray. Fungsi Van Ray ini fungsi yang saya bikin ya. Jadi di sini ada di dalam kalau kalian ke atas ini kan ke path main ya. Ini ada folder main. Di sini ada namanya Van Ray. Van Ray ini simple function to calculate offset range ya. Jadi di sini Van Ray ini sebenarnya cuma fungsi, untuk menghitung harga offset sebenarnya. Di sini saya hitung 2 kali sum itu kan ini ya, yang persamaan 2 tadi ya kalau nggak salah ya. Yang ini ya. Sorry yang persamaan 1 tadi. Yang ini kan. 2 kali sum X A kali V dibagi akar 1 minus X kuadrat V kuadrat gitu ya. Itu tuh yang, sorry itu tadi yang ini ya. Benar yang ini ya.
Jadi nanti ini akan dievaluasi pakai si L0 ini untuk mendapatkan harga X atau ya harga P, di mana X hasil evaluasi ini mendekati X atau offset sebenarnya yang ini 50 gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat harga P atau reparameter, kita bisa hitung sudut datangnya, tetanya, pakai ini ya, arcus sinus dari P dikali velocity. Kemudian kalau kita sudah dapat harga sudut datangnya, kita bisa hitung waktu tempuhnya ya. T di baris 44 ini. Waktu tempuhnya adalah 2 kali summation persamaan yang tadi di atas itu ya. Yang mana? Yang ini ya. Yang pertama nih. Sorry. Yang ini. Nah. 2 kali summation thickness dibagi velocity dikali square root dikali akar dari 1 minus P kuadrat itu ya. Jadi ya. Oke, kalau udah dapat ini untuk di layer 1 detektor 1, receiver 1, kita loop untuk layer berikutnya. Dan seterusnya sama lagi, dapat lagi harga T-nya, iterasi lagi untuk layer ketiga. Itu seterusnya nanti sampai layer ke-9, dia baru pindah ke offset berikutnya, yaitu offset 100 ya. Dan gitu seterusnya sampai dia selesai. Nanti kalau udah selesai dia print info ya. Udah selesai hitungnya, kemudian diplot waktu tempuhnya terhadap offset ya. Oke. Ini sebenarnya sampai di sini, intinya sih sampai di sini. Di bawah ini itu jadi latihannya itu ya sampai di sini akan plot ini aja sampai sini. Nah, cuma di sini nanti kan kita cuma dapat kurva waktu tempuhnya ya. Kalau saya mau bikin sintetiknya berarti saya perlu menambahkan informasi amplitude gitu ya. Karena kita hanya menghitung waktu tempuhnya aja, tapi amplitude-nya kita nggak punya. Nah, untuk menghitung amplitude berarti kita perlu reflectivity ya di interface-nya. Di sini tadi di modelnya hanya dikasih velocity VP sebenarnya. Berarti untuk menghitung amplitude kita perlu kasih VS atau share-nya dan density ya. Density-nya sini saya kasih ini di 61, VS-nya setengah dari VP-nya aja udah. Gitu ya. Di sini kita 66 kita bikin zero gitu ya. Di 68 kita bikin matriks zero berarti matriks isinya angka 0 semua, kosongan untuk menampung nanti spike-nya reflectivity-nya akan ditaruh di mana gitu, karena kita bisa hitung reflectivity, kemudian reflectivity-nya nanti kita taruh di posisi di mana ada kurva si travel time-nya ini gitu ya. Itu nanti di sini ini maksimum time-nya kita hitung dulu, kemudian kita bikin time sumbu time-nya di 67, 68 kita bikin matriks isi 0 semua dengan ukuran barisnya adalah time axis-nya dan kolomnya adalah jumlah detektor atau jumlah trace-nya.
Kemudian kita taruh reflectivity-nya di posisi lokasi di mana dia ada kurva travel time-nya ini. Itu adalah di baris ke 77 sampai 88 ini untuk naruh reflectivity-nya sebenarnya. Di sini kita taruh, kita assign. Activity-nya kita hitung pakai fungsi dari cruise toolbox ya, subbridge ini. Kemudian kita taruh reflectivity-nya di posisi apa? Di posisi yang ada di posisi kurva dari travel time. Oke. Kemudian kalau udah gitu kita bikin wavelet ya, waveletnya pakai recurve 30 Hz gitu. Kemudian kita konvolusikan dengan reflectivity-nya untuk mendapatkan sintetiknya. Oke, agak panjang di sini. Tapi mudah-mudahan cukup menjelaskan. Jadi nanti kalau sudah kita hitung ini untuk naruh reflectivity-nya, kemudian kita konvolusikan dengan wavelet-nya, hasilnya adalah nanti seperti ini. Itu jadi tadinya cuma kurva travel time-nya aja, tapi kalau kita konvolusikan dengan kita beri harga reflectivity dan kita konvolusikan dengan wavelet-nya, kita dapat seolah-olah shortcutter gitulah ya. Tapi ini hanya simple convolution aja. Oke. Nah itu di latihan latihan 2A ini sebenarnya. Jadi kalau kita ke sini ke exercise yang kelas 2, yang 2A itu adalah yang ini. Kita coba run aja. Di sini kalau kita lihat, nah ini udah selesai cepat kok ini. Nggak lama ya. Saya lama jelasinnya dibanding dia running. Runningnya cukup cepat karena walaupun dia coba-coba atau iterasi nyari ininya, tapi cepat lah untuk komputer sekarang juga udah canggih-canggih. Jadi ini adalah kurva travel time-nya atau waktu tempuhnya. Kemudian ini adalah kita kurva waktu tempuh ini kita hitung reflectivity-nya, kemudian kita konvolusikan dengan wavelet-nya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ada 9 layer ya, atau 8 interface, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Di sini harusnya juga ada 8. Cuma memang yang interface kedua ini itu nggak kelihatan di sini ya. Ada yang tahu kenapa sebabnya? Itu karena ininya nggak ada kontras ya, karena velocity-nya sama ya. Velocity-nya sama antara layer 1 dan layer 2. Dan density-nya juga sama sih. Jadi makanya nggak ada kontras. Jadi di plotnya ini antara layer 1 dan layer 2 itu walaupun waktu tempuhnya ada beda gitu ya, tapi secara kontras reflectivity-nya dia nggak ada. Ya karena nggak ada kontras ya, harganya sama. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini atau ada yang nggak jalan ininya latihannya, error atau gimana? Keluar semua ya? Aman, Pak. Bisa keluar semua? Oke. Nanti kalau kalian mau coba-coba model lain bisa aja nih, nanti diganti-ganti aja.
mau dikurangi atau ditambah jadi cuma kurang dari 9 layer atau mau dibikin jadi 20 layer itu terserah ya. Tapi prosesnya sama semua, nggak perlu digonta-ganti ini cuma modelnya aja kalau mau coba-coba. Oke, nah sebenarnya dari bawaan toolbox-nya Cruise ini juga udah ada ya, udah dibuatin sama dia, namanya Traceray PP ya untuk gelombang datang P dan dipantulkan sebagai P itu yang Traceray PP. Tapi dia lebih canggih, dia ada yang PS, jadi gelombang datangnya P dipantulkan sebagai S gitu. Jadi bisa dimodelin. Traceray ini untuk general ray tracing. Ini nanti ya, nanti kita coba juga termasuk juga yang draw ray-nya ini ya. Nah ini juga ada interaktif demo-nya juga sebenarnya untuk beberapa acquisition model ya, acquisition setup. Jadi kalau kita ketik ray trace demo di Windows ini, jadi kalau saya balik ke command window, ini saya tutup dulu semua. Nah, ketik ray trace demo. Oh sayangnya ini STR to mat-nya ini udah nggak ini ya, ini udah di versi baru ini udah nggak ada nih, jadi kita harus edit dulu nih. Trace demo. STR to mat. Jadi kalau saya STR to mat. Nah ini yang baris 42 ini diganti aja pakai, replace with char. Oke. Ganti pakai char, karakter char. Baris 62-nya ini. STR to mat aslinya kita ganti dengan char. Oke. Kalau udah bisa di save ini. Kemudian kita ketik lagi ray trace demo. Nah, ini ada beberapa pilihan. Satu ini untuk PP LPS OBC recording ya. Jadi kalau mau coba ketik satu di sini terus di enter. Nah ini contohnya untuk PP ini untuk OBC, PP berarti OBC berarti receiver itu di seabed ya, makanya ini receivernya lebih dalam dibanding source-nya. Karena source-nya di surface atau di water level, receiver-nya di seabed. Ini untuk PP, jadi gelombang datangnya P dipantulkan sebagai P gitu ya. Untuk yang figure gambar berikutnya ini adalah OBC juga, tapi untuk PS, jadi gelombang datangnya P dipantulkan sebagai S. Nah, S ini karena dia lebih slow daripada P, makanya lebih antara sudut datang dengan sudut pantul nggak sama, jadinya sudut pantulnya lebih kecil gitu ya, karena velocity-nya lebih kecil untuk PS. Beda dengan PP berarti untuk antara sudut datang dan sudut pantulnya sama ya, karena velocity-nya masih sama. Oke, contoh yang lain ada macam-macam. Kalau memodelkan pakai multiple ya, jadi tidak hanya sekali bounce, kalau tadi hanya sekali pantulan gitu ya. Kalau mau lebih dari satu pantulan bisa ada pakai contoh yang demo yang nomor 6 nih, multiple in continuous gradient media itu 6.
Kalau kita ketik 6. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi tadi mantulnya hanya sekali, ini lebih dari sekali. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali mantul gitu ya. Maka ini ditulis nih P, 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 P-nya ada 9 kali ini. Karena tiap kali mantul A, P jadi P lagi, jadi P lagi, jadi P lagi, jadi P, jadi P gitu ya. Jadi maka ada 9. Itu seperti ini. Dan di bawah ini, dari yang pertama tadi juga ini bawah adalah kurva waktu tempuhnya ya, atau travel time-nya. Ini dihitung dengan cara yang sama seperti kita di latihan 2A tadi ya, sebenarnya. Nah, sekarang gimana kalau kita tidak hanya punya P aja, tapi P sini pantulin sebagai S, pantul lagi sebagai S, ke atas lagi S, di sini baru balik lagi jadi P gitu. Pantulin P, P lagi, P, terus terakhir baru jadi S lagi. Itu seperti ini ya, jadi pantulannya nih, P, S, 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 P, 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 P gitu ya. Jadi, bolak-balik antara P dan S gitu ya. Nah, dan di bawah adalah kurva waktu tempuhnya ya, atau travel time-nya. Oke, ini contohnya nih demo ya, toolbox Nexus, nanti kita bisa pakai juga. Kemudian ada mau lihat velocity modelnya seperti apa, ini ada di nomor 8, di contoh velocity modelnya. Untuk VP-nya dari atas, dari shallow dia dari surface dari 0 ya, dia sekitar berapa nih, kurang dari 2000 meter per second, makin ke bawah makin cepat gitu ya. Untuk VS-nya yang warna merah ini, jadi di atas makin ke bawah makin ke dalam makin cepat. Oke, kalau udah kita taruh aja biar keluar. Oke, ini contoh demonya di Toolbox Nexus. Oke, latihan berikutnya kita coba pakai toolbox-nya si Cruise ini, tapi mungkin kita akan coba di minggu depan aja ya. So ini ada pertanyaan atau ada yang mau yang kurang jelas so ini? Tadi yang kalian yang demonya semua bisa jalan ya tadi ya? Sip, oke. Nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu untuk minggu ini. Nanti kita. Pak, mungkin terakhir mau Ya, nanya Mas sebentar. Biau. Ini di apa kan Pak, setelah di run gitu muncul warning seperti ini, start smash is obsolete. Use start smash instead. Ini maksudnya gimana ya Pak? Atau sebenarnya gambarnya keluar juga sih Pak, cuman Iya. muncul warning kayak ini ya? Iya, Kayak gini. berarti ini nggak apa-apa ya Pak, tapi Nggak apa-apa. ininya Kalau gambarnya tetap keluar kok Pak. iya, nggak apa-apa. Ini kalau warning dia cuma ngasih tahu aja, itu emang beberapa perintah komennya ada yang obsolete ya, karena di versi terakhir-akhir ini ada beberapa komen yang dibuang atau diganti sama si Octave ini. Oh iya. Berarti aman ya Pak. Makasih Pak. Jadi aman, jadi nggak apa-apa, cuma dia ngasih warning aja kalau itu sebentar lagi obsolete gitu. Jadi nanti mungkin di
rilis berikutnya atau di versi berikutnya mungkin komen itu akan diganti. Tapi sekarang masih bisa gitu. Kayak tadi ya yang STR itu 6 itu. Ini kan aslinya sebelum saya ganti char itu kan STR26 ya. Itu udah obsolete jadi mungkin saya nggak tahu kayaknya kalau di MATLAB mungkin masih ada ya karena ini kan aslinya toolbox terus ini dibikin untuk MATLAB ya. Cuma di Octave ini komen itu dibuang gitu diganti char. Iya, Mama. Oke. Kalau warning sih nggak apa-apa, cuma ya dia ngasih warning aja. Beberapa komen itu mungkin akan dibuang gitu sama dia atau jadi next release-nya mungkin nggak pakai itu lagi. Oke. Tapi aman ya, bisa keluar ya gambarnya. Iya, bisa Pak, aman. Oke. Kalau udah, oke kita tutup dulu di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, makasih Pak Bel. Baik Pak. Iya, sama-sama. Nanti Kang Dadang nanti kita konfirmasi WA-an aja ya untuk jadwal minggu depan. Oke, siap Pak. Yep. Oh ya materinya nanti saya WA ya materi slide yang ini ya, yang course 2 ini ya. Oke Pak. Tolong di-share aja ke teman-teman. Oke. Makasih, selamat malam, selamat istirahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Izin live ya. Ayo.